Markus pasal 8 ayat 1. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata. Markus pasal 8 ayat 2. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Markus pasal 8 ayat 3. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Markus pasal 8 ayat 4. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Markus pasal 8 ayat 5. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Markus pasal 8 ayat 6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Markus pasal 8 ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Markus pasal 8 ayat 8. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Markus pasal 8 ayat 9. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Markus pasal 8 ayat 10. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Markus pasal 8 ayat 11. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Markus pasal 8 ayat 12, maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Markus pasal 8 ayat 13. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Markus pasal 8 ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Markus pasal 8 ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Markus pasal 8 ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Markus pasal 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Markus pasal 8 ayat 18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Markus pasal 8 ayat 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul.
Markus pasal 8 ayat 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Markus pasal 8 ayat 21. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Markus pasal 8 ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya, supaya ia menjamah dia. Markus pasal 8 ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Markus pasal 8 ayat 24. Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Markus pasal 8 ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Markus pasal 8 ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Markus pasal 8 ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Markus pasal 8 ayat 28. Jawab mereka, ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan, Elia, ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi. Markus pasal 8 ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Markus pasal 8 ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Markus pasal 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Markus pasal 8 ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Markus pasal 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Markus pasal 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Markus pasal 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia,
tetapi ia kehilangan nyawanya. Markus pasal 8 ayat 37. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Markus pasal 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus.